Shalom, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita bersukacita merayakan Kristus yang telah bangkit, menang mengalahkan maut. Sengat maut tidak berdaya lagi atas hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus itulah yang kita rayakan setiap hari Minggu. Di dalam semangat kuasa Kristus yang mengalahkan maut, terimalah salam kami. Selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat Paskah bagimu juga. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa. Jika kita percaya pada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, maka kita juga akan dibangkitkan kelak bersama dengan Kristus. Marilah kita bernyanyi. Mari puji Tuhan Allah seluruh dunia. Sudah bangkit Tuhan kita dari kematiannya. Tugas Yesus di dunia sudah digenapinya, memberikan keselamatan bagi umat manusia. Segenap hutang dosaku, Yesus yang menebusnya. Itulah keyakinanku dalam pengorbanannya. Hukum Taurat sudah genap, murka Allah telah reda saat Yesus dibangkitkan. Ku beroleh kehidupan. Hai neraka, belenggumu telah lepas. Sudah bangkit Yesus Kristus, runtuhlah penjaramu. Surga pun terbukalah setelah kau menyerah. Bagi orang yang percaya telah beroleh hidup kekal. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami
memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Yesus telah bangkit, haleluya. Puji nyanyikan, haleluya. Iblis dikalahkan, Yesus berjaya dan telah menang. Bersoraklah, muliakan Tuhan, karena maut telah dikalahkan. Semua dosa ditebusnya, Yesus telah bangkit, haleluya. Hukum Taurat Tuhan pada peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus minggu ini tertulis dalam kitab Roma pasal 6 ayat 11 sampai 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mati bangkit dan menang, penjara diruntuhkan, si iblis telah dikalahkan, tawanan dibebaskan. Siapa lagi menentang, melawan Tuhan yang menang, Sang Raja kehidupan. Siapa saja yang tekun bertobat dan percaya kepada Yesus penebus, menyerahkan hidupnya, mereka pun turut serta pewaris kerajaannya, hidup kekal di surga. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami mengaku bahwa kami acap kali hanya mencari dan memperhatikan hal-hal duniawi seperti kekayaan, punya banyak keturunan, dan kebesaran diri. Kami kurang sungguh-sungguh mencari kerajaan sorga. Terangilah mata iman kami ya Tuhan, agar kami lebih dahulu mencari kerajaan dan kebenaran, dan
segala yang kami butuhkan. Lalu janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, yaitu Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sungguh bahagia hati ceria, Kristus bangkit dan telah menang. Yesus berjaya, iblis telah kalah. Mari nyanyi dengan gemar. Yesus berjaya, iblis telah kalah. Mari nyanyi dengan gemar. Sungguh bahagia hati ceria, Kristus bangkit dan telah menang. Yesus membuka pintu ke surga. Mari nyanyi dengan gemar. Yesus membuka pintu ke surga. Mari nyanyi dengan Refleksi Paskah, Dia akan mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Terambil dari kitab Matius pasal 28 ayat 7 dan 10. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dari antara berbagai hal yang ditakuti manusia dunia ini, kematianlah yang paling menakutkan. Karena kematian itu mengerikan, Dia memisahkan seseorang dari yang dikasihinya, memisahkan suami dari istri dan sebaliknya, anak dari orang tuanya, demikian juga seseorang dari sahabatnya. Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, Dia telah mengalahkan sengat maut. Karena kemenangan Kristus atas maut, maka kita juga akan dibangkitkan kelak bersama dengan Kristus. Yang telah memenangkan kita melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Perjalanan hidup kita banyak hal yang membuat kita takut, antara lain penyakit yang tidak kunjung sembuh,
kesulitan yang tak kunjung berakhir, pendapatan tidak seberapa sementara kehidupan hidup semakin mahal harganya, ancaman pelaku kejahatan yang makin merajalela dan tidak mengenal waktu, persaingan usaha yang makin tidak sehat dan hanya mementingkan diri sendiri, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. Di tengah keadaan hidup sedemikian, firman Tuhan menyapa kita hari ini. Dia akan mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Biarlah Tuhan yang mendahului dan memimpin kita melakukan kehendak-Nya. Yaitu jangan mendahului Dia karena kekuatanmu, kelihayanmu, dan kepintaranmu. Lalu akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut, Engkaulah yang memimpin dan menjagai kami dalam perjalanan hidup kami. Mengapa Dia mendahului ke Galilea? Sebab di Galilea lah Yesus merubah orientasi hidup murid-Nya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Di sana Yesus membuat mujizat air menjadi anggur, dan di sana Dia menjanjikan kepada murid-murid-Nya bahwa mereka akan melihat tanda-tanda mujizat yang lebih besar yang akan dilakukan Yesus. Pasca kebangkitan Yesus, di Galilea lah komitmen, iman, dan pengharapan mereka diteguhkan bahwa pekerjaan Tuhan Yesus di dunia bukan berakhir. Tugas misi para murid harus terus berjalan hingga ke ujung bumi. Lalu para murid-Nya tidak dibiarkan dalam ketakutan dan keputusasaan, maka Dia datang menyapa, jangan takut. Lalu kebangkitan Yesus meneguhkan iman kita bahwa rencana Tuhan tidak dapat dihentikan oleh maut. Walaupun kita menghadapi berbagai tantangan, hal itu tidak boleh memadamkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Lalu orang berfirman berkata, seseorang bisa bertahan hidup tanpa harus kaya harta. Namun, seseorang tidak akan mampu bertahan hidup tanpa pengharapan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yakinlah, Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Hendaklah kita juga menjadi saksinya, membawa pengharapan kepada orang yang putus asa, memberi penghiburan bagi yang berduka, berbela rasa bagi orang miskin dan tertindas. Dan berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita harus membawa terang Injil bagi dunia dalam gelap, terang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 118 ayat 14 sampai ayat 21. Dari Kitab Mazmur pasal 118 ayat 14 sampai 21. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Lalu tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan.
Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Lalu Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kasih Yesusku selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kasih Yesusku selalu di hatiku, Yesus di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Tiada lagi dosa di hatiku, di hatiku, di hatiku. Tiada lagi dosa di hatiku, tiada dosaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom. Pokok-pokok warta jemaat pada hari ini Minggu 9 April 2023. Yang pertama, tema minggu pada hari ini adalah Minggu Perayaan Paskah pertama atau kebangkitan Yesus Kristus dengan topik Dibangkitkan bersama Kristus, terambil dari Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai yang keempat. Yang kedua, pelayanan pendeta fungsional pada hari Minggu ini, pendeta fungsional HKBP, pendeta Inang Pendeta Suryani CIT akan melayani di HKBP MT Haryono. Yang ketiga, perayaan Paskah pertama dan Parheon Perempuan. Pada hari ini Minggu tanggal 9 April adalah Paskah pertama dan Pesta Parheon Perempuan yang akan dilaksanakan pada acara dalam ibadah pukul 9.30. Setelah warta jemaat ibadah pukul 9.30 akan diberikan kesempatan kepada ketua perempuan dan ketua panitia untuk menyampaikan kata sambutan. Dan pada hari ini kita juga akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan kategorial perempuan HKBP.
Yang keempat, sermon pelayan variatif pada hari ini Minggu 9 April pukul 11.30 bertempat di ruang sekolah minggu akan diadakan sermon pelayan ibadah variatif. Yang kelima, Paskah kedua pada hari Senin besok tanggal 10 April adalah Paskah kedua, dan kebaktian dalam bahasa Batak masuk pukul 7 malam. Diharapkan KUR kategorial perempuan, Ina pada hari Kamis dan Deborah serta Ahmad dan lansia dapat memberikan pelayanan. Dan pada Paskah kedua kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk diakonia sosial bakti Paskah atau Karitas Emergensi PA. Pada hari Kamis tanggal 13 April pukul 5 sore akan diadakan PHD Ina bertempat di Gedung Serbaguna, dan hari Sabtu tanggal 15 April pukul 5.30 akan diadakan PHD Naposo Bulung bertempat di Gedung Serbaguna. Penahbisan ke Sintua pada hari Minggu tanggal 16 April pada ibadah pukul 9.30 akan dilaksanakan penahbisan Sintua HKBP Mampang berjumlah 4 orang. Yang kedelapan, baptisan kudus pada hari Minggu tanggal 30 April akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui Sintua sektor masing-masing. Kita juga dapat melihat jemaat yang sakit yang tertera di warta jemaat. Firman Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, serta Ia akan bertindak. Yang ke-10 ulang tahun majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Dapat kita lihat di warta jemaat, firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Demikian warta jemaat pada hari ini. Persembahan dan ucapan syukur setelah lainnya dapat kita baca pada lembaran warta yang dibagikan. Tuhan memberkati. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari BN nomor 95. Bersyukurlah, berbaktilah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, nats khotbah untuk kita di perayaan pertama Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, tertulis di Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4, saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua. Saya selalu punya ingatan yang baik terhadap tradisi Paskah yang saya ikuti waktu sekolah minggu di kampung saya di Delok Sanggul. Jadi mulai Sabtu kita sudah mulai sibuk mabel lapet. Jadi lapetnya juga bukan seperti lapet sekarang. Kalau lapetnya dulu itu bisa, kalau madanggur panangga, boy merengiak-ngiak karena saking kerasnya. Tapi itulah momen yang selalu terkenang, karena hari Minggu subuh jam 4 kita berangkat dari gereja martrompet, mulai dari jalan kita jalan gereja menuju pekuburan umum. Jadi kuburan ini kan rata-rata orang Kristen di Delok Sanggul. Nanti kita mengikuti trompet di depan, nanti martrompet sambil menyanyikan Nungatalu Hamatean. Kemudian setelah di kuburan, kita nanti duduk di kuburan yang sudah hari Sabtunya dirihiti namanya kan, dirihiti, dibersihkan dulu hari Sabtu, kemudian mungkin naposo kurang tahu, setelah dibersihkan nanti ditaruhlah di atasnya rihit, jarang bunga yang seperti di tempat pemakaman. Nah, baru nanti kita nyanyi di sana. Lampunya kan nggak lampu listrik karena pekuburan umum, pakai lampu strongkeng atau lampu gas yang harus dipompa-pompa dulu dia. Itu nanti dibawa sambil jalan. Kita nggak kembali ke gereja lagi, tapi di sanalah kita nanti bernyanyi. Orang jemaat yang keluarganya sudah meninggal secara otomatis akan duduk di kuburan keluarganya masing-masing, itu otomatis. Bukan menyalahkan tradisinya, tapi itu adalah momen yang indah mengingatkan kita akan mati sama seperti yang di kuburan, tetapi melalui Paskah kita akan memperoleh kebangkitan sama seperti Kristus. Jadi momen itu luar biasa menggugah kita, mengingatkan kita, hai kamu siapapun kamu, besar apapun kamu, kaya apapun kamu, atau berapapun tinggi jabatanmu, atau sesehat apapun kamu hari ini, kamu akan kembali, kamu akan mati seperti di kuburan ini. Itu mengingatkan kita akan kerendahan hati. Tapi setelah bergema khotbah tentang kebangkitan Yesus, kita disadarkan kembali, kita dibangkitkan, perasaan kita dibangkitkan kembali, perasaan haru, kemudian ditanamkan kembali pengharapan yang hidup. Kehidupan kita tidak sampai kepada kematian saja. Kematian itu bukan akhir dari segala kehidupan, tetapi kematian itu adalah jalan kita untuk bangkit kembali. Karena sama seperti yang dikumandangkan oleh Paulus di 1 Korintus 15, karena sudah ada buah sulung dari kebangkitan itu, yaitu Yesus. Maka Mang dan Inang, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini khotbah yang adalah nasihat dari Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, bukan lagi tentang sejarah, tetapi buah dari iman kita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kalau biasanya bergema mungkin atau cerita Alkitab itu tentang kebangkitan seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menceritakan tentang kebangkitan Yesus Kristus,
ada orang yang tidak percaya, ada orang yang masih ragu. Misalnya 2 murid Emmaus yang ketika mereka akan berjalan ke Emmaus, mereka cerita, kata si Maria, Yesus itu sudah bangkit. Mereka belum percaya. Ketika Yesus datang menyela pembicaraan mereka, mereka juga tidak mengenal Yesus yang sudah baru, yang sudah mengalami pembaruan dari kematian ke kebangkitan. Thomas sendiri pun dia berkata, kalau aku tidak melihat Tuhan Yesus dan mencucukkan jariku ke telunjukku ke tangannya, aku belum percaya. Kalau tidak lubang di tangannya, belum kucucukkan jariku, aku tidak percaya. Bahwa beberapa dekade pun masih banyak orang yang tidak percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus. Tapi mari kita lihat Paulus yang menolak Tuhan Yesus, yang menolak kebangkitan Yesus. Tapi ketika dia berjumpa melalui penglihatan dengan Yesus yang sudah bangkit, dia berubah. Dia berubah, bahkan hidupnya sehidup-hidupnya di dalam kehidupannya memberikan kehidupan kepada orang-orang di sekitarnya melalui Injil. Thomas yang pada awalnya ragu terhadap kebangkitan Tuhan Yesus, dia berangkat sampai ke Asia untuk memberitakan tentang Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Yesus yang memberikan pengharapan kepada kita semua. Karena itu Amang dan Inang yang terkasih, melalui Nats hari ini, Paskah harus memperbaharui kehidupan dan cara hidup kita. Paskah bukan lagi sekedar mengingat tentang sejarah bagaimana Yesus yang bangkit, tetapi sekarang kita yang sudah percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus harus pergi. Pergi kemana? Pergi menghidupi kehidupan kita saat ini. Paulus mengatakan, kamu yang sudah terhisap di dalam Kristus, kami juga sudah menerima kematian dan kebangkitan. Maka ini adalah jaminan kepada kita, Amang dan Inang. Kita yang sudah terhisap di dalam kematian, maka kita juga terhisap di dalam kebangkitan Yesus. Yesus sudah mati, tapi dia bangkit. Maka kita juga akan mati. Kita akan mati, tetapi sekaligus juga akan bangkit. Itu yang kita terima melalui baptisan. Jadi baptisan yang kita terima waktu kecil sesuai dengan Roma 6 ayat 4 digambarkan kita mati bersama Kristus dan kita bangkit bersama dengan Kristus. Maka melalui Nats hari ini yang bergema di perayaan Paskah saat ini, hidup Paskah adalah hidup yang diperbarui, bukan fisiknya yang diperbarui, bukan luarnya yang diperbarui, tetapi semangatnya. Apa gunanya fisik diperbarui? Apa gunanya rambut dicat? Apa gunanya kita di salon? Apa gunanya baju kita diganti? Tetapi pengharapan kita tetap lemah. Itu salah. Sama seperti saya mau buat ilustrasi Amang dan Inang, penggambaran saja. Seekor tikus takut ke kucing. Jadi saat dilihat kucing dia langsung sembunyi. Maka dia berdoa, kalau boleh kumohonkan, aku mau berubah jadi kucing. Dia berubah jadi kucing. Setelah berubah jadi kucing, kucing ternyata takut ke anjing. Kucing yang sudah berubah tadi, atau tikus yang berubah jadi kucing, setelah dia lihat, wah besar banget anjing sana. Ketika berjumpa, dia berdoa, saya mau jadi anjing saja. Dia berubah jadi anjing. Ketika anjing ini jalan-jalan, dia melihat harimau. Dia berdoa, kalau boleh saya jadi harimau saja. Dia jadi harimau, harimau jalan-jalan ke kampung, tiba-tiba lihat manusia bawa parang. Harimau kemudian berbicara dan memohon, kalau boleh saya manusia saja. Ternyata setelah manusia berjumpa dengan
dengan tikus di rumahnya. Sampai manusia ini atau orang ini ketika melihat tikus naik ke atas kursi karena saking takutnya. Dia melihat, wah ternyata tikus lebih enak. Saya mau mengatakan perubahan-perubahan dari apa, dari yang kecil sampai yang kebesar ini berubah. Ada perubahan fisik, tapi ada yang tidak berubah, ketakutannya. Maka perubahan kita bukan masalah fisik, tapi perubahan kita adalah tentang pengharapan kita semakin naik, semakin dibangkitkan. Perubahan kita adalah kita semakin memiliki pengharapan yang tinggi. Perubahan kita adalah perubahan perilaku. Hidup kita sudah kita peroleh di dalam Kristus. Hidup kita dari Kristus. Hidup kita juga untuk Kristus. Maka melalui nats ini yang pertama, Amang dan Inang, kita diajak di ayat yang pertama itu dikatakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Carilah perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu menggambarkan tentang fokus kita kepada Kristus. Dan Kristus yang dikatakan duduk di sebelah kanan Allah. Berarti perubahan kita bukan masalah perubahan fisik, tapi tentang perubahan cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara mengelola perasaan kita, cara menghadapi dunia, cara kita tersenyum, cara kita mendengar, cara menghadapi tantangan yang berat, cara menghadapi kehidupan yang gersang. Kehidupan kita ini menghadapi kegersangan. Kita mungkin saat ini sedang ketakutan. Saya tidak tahu ketakutan apa yang sedang mendera Amang dan Inang saat ini. Saya tidak tahu keraguan apa yang sedang mendera kita saat ini. Tapi Paulus mengatakan, carilah perkara di atas. Kita menghadapi penderitaan itu, hadapi. Kita sedang menghadapi cemoohan, hadapi. Kita sedang menghadapi keguncangan ekonomi, hadapi. Jangan putus asa. Tetapi ketika kita menghadapi itu semua, carilah yang di atas. Jangan ketika kita menghadapi tekanan ekonomi, kita cari yang di bawah. Yang penting makan saja, mencuri pun tidak apa-apa, menipu pun tidak apa-apa. Atau ketika kita menghadapi stres yang berat, kaum muda menghadapi stres yang berat, udah cari pelampiasan, bagaimana supaya play, bagaimana supaya senang. Udah masuk, minta narkoba, beli narkoba, atau minum minuman keras. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ketika menghadapi tekanan, tetaplah cari perkara di atas. Kita mungkin, Amang dan Inang, tidak langsung stop ketakutan dan keraguan kita. Tapi ketika kita mencari Kristus, fokus kepada Kristus yang di atas, kita mampu melewati masa-masa sulit kita. Paulus hari ini mengajak kita melihat proses di dalam kehidupan ini. Tidak ada kehidupan ini tetap tenang-tenang saja. Tidak ada kehidupan ini nyaman-nyaman saja. Kita menghadapi pasang surut kehidupan. Kita menghadapi gejolak yang berbeda-beda di dalam kehidupan ini. Maka Amang dan Inang nats ini berkumandang di tengah-tengah kita di saat ini. Fokuslah kepada Kristus. Carilah yang di atas. Yang kedua, melalui nats ini kita diajak pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau tadi dikatakan carilah perkara yang di atas, sekarang pikirkanlah. Pikirkanlah yang ada, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini sebagai pengingat dari Paulus, ternyata pada masa itu banyak orang hanya memikirkan hal-hal yang lahiriah saja. Misalnya di ayat 16 di pasal 2. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat.
Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, yang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Jadi di sini kita diajak pikirkanlah perkara yang di atas. Ini adalah mengingatkan kita orang yang sudah merasakan dan mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus, maka dia harus berangkat ke tengah-tengah dunia ini dengan cara pandang yang baru. Kalau yang di dunia ini memikirkan tentang hawa nafsu, kenajisan, atau fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya, maka kita adalah bagaimana bertindak, melakukan hal-hal yang sopan, hal-hal yang adil. Cinta lebih kuat dari balas dendam. Pengampunan lebih kuat dari kebencian. Pengampunan lebih kuat dari permusuhan. Maka kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurah hatian, kenakanlah kerendah hatian. Kita tidak akan menjadi orang yang kalah ketika memulai kebaikan di dalam hidup. Cinta lebih kuat dari kebencian, dari permusuhan, dari sakit hati. Karena Tuhanlah cinta yang menawarkan cinta itu setiap saat dalam kehidupan kita. Maka belajarlah untuk mendengar orang-orang yang di sekitar kita. Belajarlah mendengar suami ketika berbicara. Belajarlah mendengar istri ketika mau mengemukakan pendapat. Belajarlah mendengar anak ketika mereka berbicara, karena itu adalah wujud dari kerendahan hati kita. Karena kita akan mengosongkan diri kita, meninggalkan ego seorang bapa, meninggalkan ego seorang ibu, meninggalkan ego seorang anak yang harus didengar. Ketika sama-sama mau mendengar, pikirkanlah yang di atas. Yang ketiga, yang terakhir, melalui nats ini kita diajak untuk mematikan yang merusak. Mengapa kita gampang marah, gampang benci, bersungut-sungut, atau berbagai hal? Itu karena kita mengarahkan hati kita ke bawah. Mengapa sakit hati selalu kita simpan-simpan di dalam hati kita? Karena kita mengarahkan pikiran, kehendak kita ke bawah, bukan ke atas. Dan sampai kapanpun orang-orang yang hanya memikirkan yang di bawah tidak akan pernah bersukacita di dalam kehidupannya. Maka nats ini bergema di dalam kehidupan kita saat ini. Mari kita berangkat untuk hidup menghidupi kehidupan orang lain, memberikan semangat, berubah cakrawala berpikir, sama seperti Maria Magdalena, Maria Yakobus, Salome, ketika mereka datang ke kuburan membawa minyak untuk meminyaki tubuh Yesus supaya tubuh Yesus tidak cepat hancur dan tidak cepat busuk. Ketika mereka melihat kebangkitan kubur kosong yang terjadi, air mata yang menghantar mereka ke kuburan, mereka hapus, mereka berlari penuh semangat menjumpai murid-murid dan mengatakan, Yesus sudah bangkit. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang takut bersembunyi, mengunci pintu ketika melihat Yesus yang bangkit. Mereka meninggalkan ketakutan mereka.
mereka berlari untuk memberitakan Injil, Yesus sudah bangkit. Banyak amang inang yang saat ini dilanda kekhawatiran dan ketakutan. Maka mari kita bersama-sama dengan mereka memunculkan sukacita, bukan semakin menakut-nakuti mereka. Bukan semakin membuat mereka ragu. Bukan membuat mereka semakin jatuh. Mari kita dukung mereka. Mari kita bantu mereka untuk mencari perkara yang di atas. Selamat Paskah untuk kita semua. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang bergema saat ini untuk kami. Tuhan yang sudah bangkit, membangkitkan semangat kami, membangkitkan sukacita kami, membangkitkan pengharapan kami atau iman kami di saat kami memperoleh keraguan, ketakutan, di saat kami memiliki dilema atas perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan yang datang menghadirkan cinta, mencintai kami melebihi apapun. Terima kasih Tuhan atas pengasihan-Mu. Biarlah itu kembali kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati semua jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka, di dalam mencari jodoh, pekerjaan, merindukan anak, di dalam sekolah, perkuliahan, di dalam segala hal yang mereka rindukan. Tuhanlah yang mencukupkan sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Tuhan berkati pengobatan para jemaat-Mu yang sedang berlangsung saat ini, bagi yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang harus berjuang di rumah di dalam proses pengobatan mereka. Tolong Tuhan kuatkan iman mereka supaya mereka tidak bersungut-sungut walaupun kesembuhan itu masih tetap harus mereka harapkan. Tuhan berkati semua keluarga yang sedang menghadapi masalah. Tuhan kiranya yang menanamkan cinta kasih. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan kiranya melimpahkan mereka rasa syukur kepada Tuhan atas pemberian yang Tuhan berikan sampai saat ini di dalam perpanjangan umur mereka. Kami juga bawakan kepadamu Tuhan perayaan Parheheon Parupuan hari ini yang ada di ibadah siang. Tuhan kiranya memberkati semua perempuan yang mempersiapkan diri di dalam perayaan. Kami juga bawakan kepadamu ya Tuhan dalam perayaan Paskah yang akan berlangsung di gereja ini. Tuhanlah yang memampukan semua pelayan dan semua panitia. Dan kami juga serahkan panitia Pesta Gotilon, perayaan ulang tahun HKBP Mampang. Tuhan kuatkan mereka dan berikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan menyerahkan persembahan ke depan. Yesus telah datang, Sang Juru Selamat yang Maha Kasih, murah hati. Dia rela mati di kayu salib, kuburan kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Dalam hidupku Dia besertaku, aku percaya kepadanya.
pasti diberinya, karena Yesus telah menang, Dia hidup. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya. Kita berdiri. Dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan kami. Kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat Paskah untuk kita. Yesus telah datang, Sang Juru Selamat yang Maha Kasih, murah hati. Dia rela mati di kayu salib, kuburan kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Cek 1.